Syekh Ibrahim menerangkan bahwasanya Rasul itu mengeluh kepada Allah. Kala badabu wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Adabu pasar Rasul du Gusti abdina saangkuna kaum abdina Quraisy ampun ada dia kida panika Quran mahjuron daka perkara setika. Karena orang-orang jahiliyah meninggalkan Al-Quran, apa yang terjadi di waktu itu? Orang-orang Quraisy ekocak kaum jahiliyah, kaum yang bodoh. Kenapa? Karena meninggalkan Al-Quran, tidak mau menerima Al-Quran sebagai pelajaran, tidak mau menerima Al-Quran sebagai pedoman. Akhirnya orang-orang jahiliyah akhirnya orang-orang kafir Quraisy di waktu itu menjadi jahiliyah, menjadi bodoh. Terus diteruskan zaman sekarang. Zaman ini kan sudah meninggalkan Al-Quran, sehingga kembalilah ke zaman jahiliyah. Kaum kali itu bodoh ampun. Kenapa? Karena meninggalkan Al-Quran candula. Sudah bodoh. Coba menurut lebih. Makin tak usah hujan. Mon nambah kikona. Kula ni kekikeni. Po sepo. Ni kata kerido nggak mangken. Kenapa begitu? Karena jam lambat tak niroen ajaman non muslim. Tidak mbak bila kol petok nikah istiwa. Bila kol balu istiwa. Bila duhur istiwa. Di depan masjid mau nambah pada picret. Ya, picret. Semuanya kembali ke Al-Quran. Al-Quran dijadikan pedoman. Kenapa? Orang makan kan tahu nih. Anak apa nikah? Mak bisa makan nikah kul dua lebat seperapat ampun asar. Kenapa begitu? Karena Allah Ta'ala ada butuh lijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil laili. Jadi Allah Ta'ala masuk aki tulijun nahar fil laili wa tulijun laila fil nahar wa tulijun nahar fil laili. Jadi Allah Ta'ala memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam. Kalau sudah jadi malam ni ke bani pasanan aktif malam entan kadang-kadang malam itu dimasukkan ke siang dan kadang-kadang siang dimasukkan ke malam, sehingga karena salah satu dimasukkan kepada salah satu, maka disitulah kadang-kadang malam nikah panda lanjangan siang, kadang-kadang siang nikah lanjangan malam mah. Tak itu tanjawab makin orang kan rumah bisa yuan karena tidak kembali ke Al-Quran. Nah ini sudah meninggalkan Al-Quran. Ini suatu contoh. Itu makin umat Islam kembali terhadap ke zaman jahiliyah dulu. Bani tambah bentar makin nikah. Justru tambah gendeng coba. Mulai ngapa nikut jam tak akan telet jam. Kau sabar. Mana laut? Oh, rekol sekolah. Kan tajam pikirannya. Karena selalu memperhatikan matahari, memperhatikan rembulan.
Ini orang lamba. Kenapa? Karena berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi bektona mun lamba tak norok bekto waktu Indonesia bagian barat, tapi norok istiwa. Nah istiwa itu yang paling betul sebetulnya. Karena belum tentu semakin kolpeto itu betul-betul kolpeto. Matahari sudah tinggi baru jam 7. Akhirnya duhur nyanter jandeng makin. Duhur makin nyanter. Mak bisa ya. Tahun ini kata Allah Ta'ala tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil laili. Itu sehingga malam dan siang itu ada pergantian dan disitulah ada dikurangi oleh Allah dan ada yang dilebihi. Kadang-kadang lancengan malam, kadang-kadang lancengan siang. Kalau lancengan siang malam mestinya pandaan. Nah kalau sekarang kan enggak, tetap aja sudah diukur dengan istiwa. WIB. Iya sudah, menambah setiap hari itu dicocokkan ke pincreng. Lambak ni jam ni tanpa batu. Kada betul. Sa ke jam pertama ni kau umat Islam lo. Sampai lambak pada toka jam, ke jam ke beka Eropa tadi mana pada Cina. Pola namanya ting tung. Tekol 12 biki. Ting ting. Keruang monku le lambak ki kene ning masjid-masjid. Benar kalau ndak keliru tu dicocokkan. Bandulannya becek. Ni ke jam lambak. Coba enggak tak percaya. Jam lambak tangan kiai ni kebetulan apa nak. Aja ga pincret dekat tengol 12. Pincret ni ke secocok. Malah dia guna ke Mukhtar sebenarnya depan pada pengajian minta kelero neka ukuran jam istiwa di Jember, tetapi harus paling sedikit 1 minggu dicocokkan ke pincret. Maka geridu orang. Tapi kalau orang yang berilmu tidak akan geridu. Nah itu. Jadi marilah kita tetap mengharap supaya gula bandian kembali kepada Al-Quran. Ya seterusnya ya. Maka dari kaja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Ini ayat saya ada. Terus disambung dengan ayat kaito. Wa qala alladzina kafaru. Dan ngocak pasera orang-orang kafaru sepada kafir pasera yaladina. Laula nuzzila alaihi al-Qur'an. Al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Cak madhurana. Arapa mata etoronaki alaihi ingatasin ya Muhammad al-Qur'anu ponapa al-Qur'an jumlatan wahidatan hale jumlah atau kumpulan yang satu. Kat Taurati akati Taurat wal Injili ban Injil wal Zabur ban Zabur. Ini kejadian kafir. Orang kafir ini ke kanan. Ya pada benda yang setia. Betul Islam tapi caranya caranya membalikkan Al-Quran atau berpaling dari Al-Quran dengan cara yang halus. Orang makan, tetapi sama itu. Nah ini orang-orang kafir bocah. Apa Al-Quran dia? Kok tidak diturunkan dengan cara, dengan keadaan jumlatan wahidatan? Komponen setong seperti kitab Taurat. Kitab Taurat itu Tauratnya sekalian, belum. Begitu juga kitab Injil, belum. Sekarang itu kitab Zabur. Setong, jumlatan wahidatan. Kalau Al-Quran tidak, sedikit demi sedikit. Nah, itu orang kafir apa apa? Apa mata itu orang kini ngaruh? Padahal diturunkan sedikit demi sedikit bika-bika, itu ada hikmah yang paling besar. Bagaimana Allah Ta'ala menjawab perkataannya orang-orang kafir? Kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Yenga ruwah. Patoron kalaben ke keni sekoni Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab yang terdahulu. Linusabbita bihi fuadaka.
Ya, supaya engkau anak tepakin atau baang watakin bihi kalaban Al-Qur'an saya petoron kalaban ni sekone ya fuadaka deka atina an Muhammad. Ya. Nuqawi qalbaka engkau makuat deka atina bakan. Supaya ya apalagi engkau. Tapi Quran kentok sedikit demi sedikit. Dan itu lama berdesadabu 2 lekor tahun semenjak dari Mekah ke Madinah. Berdesadabu 3 lekor tahun. Kula ribarin morok izat morok anak terutama. Kula lemate ni kabenta anak kula ngaji tafsir. Jalalain. Neka montak kelero belum tahun. Ki purut para de pa aka surat Yasin. Ki de pa kar Arum surat Arum. Neka pun 8 tahun. Gula bentar lemate. Pas bila setuli khatam. Ayat belum tahun ki de pa ka surat Arum. Akhirnya boleh pengak Allah. Bahwasanya Rasulullah morok Al-Quran lebih lama terimpang ban kula semorok anak kula bisa santri kula. Rupanya makan Rasulullah morok Al-Quran 2 lekor tahun berdesadabu 3 lekor tahun. Akhirnya kula alhamdulillah nemu jawaban semenek kegateng. Akhirnya kula dengan sabar memasukkan ke anak kula tentang kefahamannya Al-Quran karena penting. Jadi Allah Ta'ala memang ini jawaban Allah. Karena engkau menurunkan di sekoni sahabat engkau supaya engkau makuat dek ke hati nabian Muhammad mulai pasti apalah engkau gitu seperti itu. Warattalnahu tartila ban matartil sapa sengkok tegese apareng ya dengan ebirci candeng matur ebirci mangga kula banembian neneng yada warattilil neneng ayat yang lain warattilil Qur'an tartila. Jadi mun maca Qur'an iki ebirci tajwid gena makharij huruf gena sifatul huruf gena Bada kula pesen kas ano ba 2,000 cokok 2,000 jadi saya masuk ke tartil warattilil Qur'an tartila itu tartil ni ka abirci gena tajwid ni ka gena. Karena sepakat ulama kalau baca Al-Quran tanpa tajwid itu haram hukumnya. Jadi orang kuliah banyak ngaji sifatul huruf. Pada saya pada hurufnya. Pada kalaban misalkan makan sekeluar dari mata ni kan 2. Pada seencer. Nikah ikut air mata. Kalau di mata encer sifatnya seperti ini ngai. Tapi mun bekagak biru bekletat tak bisa kucain mata kru bila sifatnya seperti ini pada ban huruf misalkan makan atau dal atak ini ke satu rumpun satu makhraj hurufnya makhrajnya sama dalata tapi sifatnya yang tidak sama. Monoto nika dikuatkan sifat atengkap dadi jilo kudu nalpe kang ilangan apa ya nika mon adal nika andi sifat syiddah ya yang dikuatkan nafasnya ditahan dulu tak payah keluar adal jadi diukur dengan ud mon aca andi sifat hamas ngeses sehingga ca itu sifat makharijul hurufnya sama tapi sifatnya yang tidak sama. Jadi birci Allah Ta'ala aja. Jadi saya jelaskan ada bu ay ataina bi syai'an ba'da syai'in.
bitahmahulin watawuddatin, dengan cara yang on laut, wata'uddatin bencara ke Al-Quran ni kak. Kenapa? Litayassara fahmu wa hifzuhu, agar supaya mudah fahamannya dan mudah dihafalkan. Coba mungkin sedunia nikah selain umat Islam sobung seapal ke kitab sucinya. Nah, populer yang Kristen kamu saya apa lagi? Contoh kan macam empat. Begitu juga orang Yahudi. Hanya umat Islam berapa ratus orang, berapa juta orang di dunia ini bisa dihafalkan. Nah ini satu bukti kalau Al-Quran itu mukjizat. Bisa dihafalkan. Tapi kitab yang lain masih tidak ada yang hafal. Beda orang Kristen nih kan. Masuk Islam ngucap, jangankan kelas terinya, pausnya itu udah ada yang hafal kepada Bibelnya, kepada kitab sucinya. Tapi umat Islam, alhamdulillah ini. Dan kita harus bersyukur kalau benar-benar betul Islam. Kenyataan semuanya. Al-Qur'annya apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an kenyataan, tidak ada seperti perauna Nabi Nuh. Dikatakan di dalam Al-Qur'an wastawat 'alal judiyyi, bahwasanya perahu Nabi Nuh itu kandas di Gunung Jud. Ternyata kipuruan baik dilihat itu dengan gunung kenika pada sisa-sisanya kaju untuk di tanah. Cuma aneh pada kaju setong, serap setong, ini kagak luang terus makin. Setelah itu diteliti pada tulisan yang kuno. Ternyata tulisan nikah mengandung Muhammad, Hasan Hussein, terus Fatimah bin Sayyidina Ali. Karena lambat ketika Nabi Nuh itu sudah selesai mau bahkaranya itu mau berlayar, Pak koncapan ben Allah. Namanya Nabi akhir zaman. Wah, bersyukur mulai berpanjenengan. Dan itu ribuan tahun nih kak, perahu nih kak. Sampai keluarga sudah tercatat. Kalau lambak macam yang turut nasihin, ya percaya karena umat Islam kan ampun aja percaya. Jangan tidur nasihin ini kebenar. Bahwasanya peran Nabi Nuh ketika selesai, bi Allah pakontoles asmana Muhammad, Hasan Hussein, terus Fatimah, terus Ali bin Abi Thalib. Cuma kalau di Durutun Nasihin kena bi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat yang 4 itu. Udah kita percaya karena ini tidak mungkin ulama itu bohong. Tapi kipuruan pun nih kudengnya. Kipuru nih kak penyelidikan nih. Bahwasanya pada setong kaju nih kak tak luang. Selain pun setengah ada di tanah, kan kita ada di tanah. Setengah. Artinya pun rapuh. Setong nih kan tentu koridor jendal nih kan bagus. Pakun serap. Pas pada tulisan gona. Ternyata setelah diteliti kenika. Lah ini kita harus sangat berterima kasih kepada Allah. Sehingga orang yang meneliti ini, orang Spanyol mereka itu langsung masuk Islam. Ini genda coba ambil pembukaan ini YouTube. Makanya kuluban kantor. Quran ini kaum kuat, tak jauh coba. Apa yang ada di dalam Al-Quran? Sampai Kanjeng Nabi kula pernah membaca dawuh Kanjeng Nabi, seartinya senika. Barang siapa yang menginginkan terhadap ilmunya ulama-ulama ya, ilmunya orang-orang yang terdahulu dan ilmunya orang-orang yang akan datang, hendaklah dia belajar Al-Quran. Karena sudah ada di dalamnya itu. Dan ini Al-Quran. Jadi memang Al-Quran oleh Allah Ta'ala sengaja turunnya itu peke-peke terus palere pohon-daun agar supaya mudah difaham dan mudah dihafalkan oleh anak potong kulu benempian pangapalaki Quran dengan tujuan semata-mata ridha Allah. Karena makin pun lain apalagi Quran di anak untuk si pegawai tak repot. Nah ini sudah melenceng daripada
Allah. Kita ngapalkan Quran mencari ridho Allah, itu aja. Jadi soal pakai nih kayak betutian apa ya terus sekarang. Terus kiki wala ya'tunaka bimithlin. Ya, ini harus kita cerna yang betul-betul. Illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran. Orang-orang kafir itu tidak datang dek kaban Muhammad dek kalaban ngibab perumpamaan yang mana perumpamaan ketika sebisa abetalakin dek perkara nabi Muhammad illa ji'na kabika bil haqi, kecuali engkau datang dek kaban dengan membawa yang hak ya atau kebenaran ad-dafi'ah sebisa nolak deka seekebe orang-orang kafir. Dan lebih bagus tafsiran, penjelasan. Coba senikan nih kan. Orang-orang kafir Mekah ani kemenceritakan nyanyi-nyanyi akal-akal nanika dak remes sama betala atau mampu dua perkara Nabi Muhammad. Dalam perkara Nabi Muhammad nikah yang sekiranya kalah sehingga Islam itu tidak akan berjalan, Al-Quran itu tidak akan berjalan. Jadi mereka itu membawa perumpamaan-perumpamaan sebisa Al-Quran itu kalah supaya Quran ini tidak berjalan. Karena dalam makin bimislim orang-orang kafir Quraisy paling tak percaya nikah kejaga dari kubur. Orang Muhammad pas mendakwakan diri sebagai rasul, sebagai membawa Islam, jaga dari kubur pakai benar masih jaga dari kubur. Jangan orang yang tadi tolang lah meropos. Akhirnya orang kafir Quraisy ini yang terkena Nabi Muhammad. Muhammad, apa cara keamanan ban? Engkau pakai penjaga dari kubur. Iya, dawuh Kanjeng Nabi. Banjir Al-Qur'an lah. Allah sadabu. Tolang ni kayak kana. Kusak. Sak. Acor ngari dia. Bila saya dia boleh. Bila saya dia boleh, keremek ngari. Keropos ngari. Nah, ini kah untuk menjatuhkan dakwanya Nabi Muhammad. Tapi Allah Ta'ala ada rumah illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran. Ini ke Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka ngibah perumpamaan yang bisa membatalkan dakwah Nabi Muhammad, maka engkau menurunkan kia deka perumpamaan selebih terang, selebih hak, sebisa menolak deka perkataannya atau perumpamaannya orang-orang gila. Akhirnya turun ayat. Kayak buru. Jadi nikah apa nikah? Ulang. Kusuk rapuk. Pas napa jangan orang-orang jahiliyah baca apa? Pangeran buat sama jaga. Tulang lena dia. Iya dia tetap jaga. Paturunnya ayat. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu. Surat Yasin. min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Apakah manusia itu tidak mau berpikir, tidak tahu? Engkau ada yakin tidak ke manusia aja min nutfatin dari mani. Coba kita pikir. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala dari mani, lecak. Allah bisa. Ini kan menolak perumpamaan yang diperupamakan oleh kaum Quraisy, ya, bahwasanya mana mungkin Allah Ta'ala menghidupkan orang tulang belulang yang sudah rapuh. Ya, turun ayat nikah bahwasanya manusia itu diciptakan dari mani. Ini mani bisa epatetik orang ben Allah.
apalagi tulang. Coba kita bayangkan, mani kan lebih lecak ketimbang montolang. Montolang kan gali, dan itu ada bekas kemanusiaan montolang. Tapi mun mani kan sobung, tidak ada bekas. Tidak ada bekas kemanusiaan mun mani ini kan. Ya nggak usah, dilempar begitu saja rusak. Tapi montolang ada sisa manusia di situ. Mata tikun karo mau di orang dari kopur, wong mata dari mani ni ka Allah Ta'ala bisa. Nah seperti itu Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran itu mau dipatahkan dengan perumpamaan-perumpamaan, seeke bekalaban orang-orang kafir Quraisy dakanya Nabi Muhammad, maka Allah menurunkan yang lebih terang, yang lebih hak, sekalaban hak yang bisa menolak perumpamaan itu yang dibawa. Akhirnya ada orang kafir Quraisy ketika turun, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Akhirnya bagaimana? Diam itu orang-orang. Nah ini. Nah, jadi mulai pun pakai Al-Quran diusik-usik. Kalau Al-Quran itu hukumnya mau diambil, diterapkan, itu tidak pantas kalau di negara ini, karena negara ini adalah majmuk. Itu pikiran yang disertai dengan kebatilan atau dengan setan. Al-Quran itu dimanapun tempat dan dijalankan syariatnya, di situ cocok. Karena yang bikin bumi ini adalah Allah. Bumi ini milik Allah. Itu. Jadi jangan kita seperti mereka. Sudahlah, Al-Quran ini kan dimanapun berada Al-Quran. Entah itu di Eropa, entah itu di Indonesia, entah itu di Timur Tengah. Yang namanya syariat yang keluar dari Al-Quran itu cocok dimanapun. Jangan diutik-utik. Itu. Mungkin seperti itu. Ini kan penting nih, supaya kuleban panjenengan betul-betul mendapat barokahnya Al-Quran. Karena Allah seadabu engkau nurunakin Al-Quran, dan engkau abarokai ke Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.